Indra manusia. Indra manusia terdiri dari 5 panca indera. Yang pertama, indera pendengaran atau telinga. Yang kedua, indera penglihatan yaitu mata. Yang ketiga, indera pengecap atau perasa yaitu lidah. Yang keempat, indera peraba yaitu kulit. Dan yang kelima, yaitu indera pembau atau penciuman yaitu hidung. Halo adik-adik, jumpa lagi di sini bersama Kakak Maya. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang alat indera. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui apa sih alat indera? Pengertian alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan mata, indera penciuman hidung, indera pendengaran telinga, indera pengecap lidah, dan indera peraba kulit. Setelah kita mengetahui pengertian alat indera, sekarang kita masuk di macam-macam alat indera. Sebentar, adik-adik akan mendengarkan penjelasan dari teman kakak. Oke, baik adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang bermacam-macam alat indera. Jadi, yang pertama yaitu alat indera penglihatan, yaitu mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan sering disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Di dalam mata terdapat beberapa bagian sebagai proses penglihatan. Berikut gambar-gambar serta bagian-bagian mata. Yang pertama, kornea. Kornea merupakan bagian mata yang berada di depan dan memiliki warna bening atau jernih. Fungsi utama kornea mata adalah mentransmisikan cahaya menuju mata. Kornea juga berfungsi sebagai pelindung bola mata. Yang kedua yaitu bilik mata depan. Bilik mata depan adalah sebuah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea mata di depan lensa. Fungsi dari bilik mata depan adalah membantu membawa nutrisi ke jaringan mata melalui cairan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, iris. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang berfungsi untuk membantu dalam mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, pupil. Pupil merupakan bukaan kecil berwarna hitam di bagian tengah iris yang berfungsi merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Yang kelima yaitu sklera. Sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata seperti retina dan lensa mata. Dan yang terakhir ada konjungtiva, koroid, retina, makula, dan saraf optik. Oke, baik, kita masuk yang kedua yaitu indera pendengar, yaitu telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Indera pendengar sering disebut juga audioreseptor yang peka terhadap suara. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar, juga sebagai alat keseimbangan berikut. Gambar-gambar telinga beserta bagian-bagiannya. Oke adik-adik, di sini sudah ada gambar bagian-bagian telinganya. Kakak akan sebutkan satu persatu ya. Daun telinga dan saluran telinga merupakan telinga bagian luar. Gendang telinga atau membran timpani, tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes merupakan telinga bagian tengah. Sedangkan saluran eustachius, rumah siput atau yang biasa disebut dengan koklea, 3 saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran merupakan telinga bagian dalam. Kita lihat yang ketiga, indera pembauan atau penciuman hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Berikut gambar-gambar serta bagian-bagian. Oke adik-adik, di depan kakak sudah terdapat gambar bagian-bagian hidung. Sekarang kakak akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama yang kita lihat yaitu hidung eksternal. Hidung eksternal atau yang biasa disebut dengan hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa dilihat secara langsung oleh mata. Yang kedua, ada rongga hidung atau yang biasa disebut dengan nasal cavity. Fungsi dari rongga hidung yaitu yang pertama untuk filtrasi udara, yang kedua pemanasan dan pelembapan udara, yang ketiga penyaringan bau, yang keempat produksi lendir, dan yang kelima resonansi suara. Berikutnya ada nasal vestibula. Nasal vestibula ini bagian pertama yang kita jumpai yaitu ruangan yang
terletak tepat di balik hidung bagian depan atau di hidung bagian luar. Nasal vestibula ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Nah, bulu ini sering juga disebut dengan bulu hidung atau silia. Bulu-bulu ini berfungsi untuk menghadang benda asing selain udara yang masuk lebih ke dalam rongga hidung. Yang terakhir kita lihat yaitu konka. Fungsi dari konka yaitu untuk filtrasi dan penyaringan udara, berikutnya yaitu untuk penyempitan dan pengaturan aliran udara, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan permukaan kontak udara. Kita lihat yang keempat, indera pengecap, yaitu lidah. Indera pengecap merupakan alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Berikut gambar lidah beserta bagian-bagian. Oke adik-adik, di depan kalian sudah terdapat gambar bagian-bagian lidah. Sekarang kakak akan menjelaskan 3 bagian lidah yang paling utama. Yang pertama yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah merupakan bagian lidah yang terletak di bagian belakang mulut, dekat dengan tenggorokan. Fungsinya untuk membantu menelan makanan dan mengarahkannya ke kerongkongan. Yang kedua, tubuh lidah. Tubuh lidah ini yaitu bagian utama yang paling terlihat dan mempunyai berbagai fungsi penting, mulai dari menghasilkan bunyi dan bicara hingga mengatur gerakan makanan selama proses menelan. Yang ketiga yaitu ujung lidah. Ujung lidah merupakan bagian yang paling sensitif karena memiliki banyak papila rasa. Fungsi utamanya adalah mengecap rasa makanan seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan juga rasa asam. Yang kelima, indera peraba atau kulit. Indera peraba atau kulit merupakan salah satu indera yang memiliki ujung-ujung saraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, serta rasa sakit. Berikut gambar kulit beserta bagian-bagiannya. Baik adik-adik, di depan kalian sudah terdapat gambar bagian-bagian kulit. Yang pertama adalah epidermis, merupakan lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang kedua yaitu dermis, merupakan lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dan berfungsi untuk menghasilkan keringat dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu hipodermis, merupakan lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Nah, adik-adik, setelah kita memahami tentang 5 alat indera, kita akan masuk kepada percobaan alat indera. Seperti apa sih percobaan alat indera? Percobaan alat indera merujuk pada upaya untuk menguji dan memahami fungsi serta kinerja sistem indera manusia. Manusia memiliki 5 indera utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan indera peraba. Percobaan alat indera ini dilakukan untuk menguji batas dan kemampuan indera manusia serta untuk mempelajari bagaimana manusia menginterpretasikan dan merespons rangsangan sensori. Adik-adik, di depan kakak sudah tersedia 2 bahan, yaitu garam dan juga air. Sebenarnya di sini kakak ingin melakukan percobaan dari kelima alat indera, tetapi karena keterbatasan dari bahannya, maka kakak akan melakukan percobaan tentang alat indera perasa, yaitu lidah. Di samping kakak, sudah ada teman kakak yang akan melakukan percobaan. Kita akan menguji apakah lidah dia itu berfungsi dalam merespon rasa yang kita berikan kepada dia. Langsung saja kita campurkan garam. Di sini kakak sudah mencampurkan garam ke dalam air. Sekarang kakak akan berikan kepada teman kakak, dia akan mencoba ini rasa apa. Nah, adik-adik, kakak di sini sudah mengetes. Tetapi kita akan bertanya, rasa apa yang dia rasakan? Bagaimana kakak, rasa apa yang kita rasakan? Jadi adik-adik sudah terbukti bahwa alat indera dia berfungsi dalam merespon rasa.